好きでいさせてくれ。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Setia dari Point Movie, hadir untuk menceritakan alur film yang berjudul You Are the Apple of My Eye versi Jepang. Yang garis besar ceritanya menceritakan tentang betapa indahnya jatuh cinta tanpa harus memiliki. Film ini juga diperankan oleh aktor Yuki Yamada yang namanya sudah tidak asing di industri perfilman Jepang. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung kita lanjut pada ceritanya. Cerita dimulai dengan seorang pria yang tengah bersiap ke acara pernikahan. 花嫁待ってるぞ。 Lalu scene berganti pada 10 tahun yang lalu. Tokoh utama dalam cerita ini adalah Kosuke. Ia memiliki teman bernama Junon dan Kazuki. Saat Kosuke masuk di kawasan sekolah, ia ditahan oleh seorang guru karena rambut Kosuke yang berantakan. Di sini juga diperkenalkan seorang perempuan bernama Utako yang merupakan teman Kosuke sedari kecil. Kosuke merupakan siswa yang sering sekali dihukum. Ketika pelajaran berganti, seorang guru menyuruhnya untuk bertukar tempat duduk. Kosuke ditempatkan berdekatan dengan murid yang tergolong pintar, yaitu Hayase Mana, agar Kosuke dapat sedikit termotivasi untuk belajar. Kosuke bersama teman-temannya membuat rencana untuk mendengarkan CD musik di rumah Junon ketika pulang sekolah. Mereka terlebih dahulu mampir membeli makan, di mana pemilik warung makan merupakan orang tua dari teman sekelas Kosuke yang bernama Yohei. Ia kelihatannya tertarik untuk bermain bersama Kosuke dan teman-temannya. Ia memberanikan diri untuk ikut bersama mereka. Kosuke juga sejenak singgah di rumahnya untuk mengambil sesuatu, sekalian berganti pakaian. Sedikit penjelasan, keluarga Mizushima memiliki kebiasaan membuka seluruh pakaiannya ketika di rumah. Singkat cerita, guru killer masuk mengajar di kelas Kosuke. Ia meminta pada siswa untuk mengeluarkan bukunya. Saat itu, Mana lupa membawa buku dan bersedia untuk dihukum. Namun, ketika ia hendak berdiri, Mana dihentikan oleh Kosuke dengan memberi buku yang ia miliki. Kosuke pun kembali dihukum. Ketika jam istirahat, Mana menghampiri Kosuke untuk berterima kasih dengan bantuannya sewaktu pelajaran. Karena Kosuke sudah terbiasa dihukum, ia pun menganggap hal tersebut bukanlah sesuatu yang spesial. Mana juga bertanya pada Kosuke, di saat ujian telah dekat, mengapa ia tidak serius belajar. Kosuke dengan entengnya menjawab, 積分や対数って一体何の役に立つ? Keesokan harinya, Kosuke datang cepat di sekolah untuk sparring dengan temannya yang ahli dalam bidang olahraga bernama Machida Kento. Setelah selesai, Kosuke datang ke kelas mendapati Mana yang masih sendiri. Mereka pun berbincang banyak hal, khususnya mengenai keluarga dan keseharian Mana. Mana juga datang ke sekolah lebih cepat karena kakaknya yang cerewet hingga membuat ia datang pagi untuk belajar sendiri. Kosuke juga mulai melihat sisi keimutan Mana. Ani tachi mitai. 話してみると、マナは意外と可愛い。 Ketika pelajaran dimulai, Kosuke tertidur. Namun, karena Mana berada tepat di belakangnya,
membuat ia terus terbangun dengan menendang kursi Kosuke ataupun membangunkannya langsung dengan ujung pulpennya. Saat pulang sekolah, Mana kembali menghampiri Kosuke, berniat untuk membantunya belajar dengan cara memberikan soal latihan matematika untuk dikerjakan Kosuke beserta buku yang dapat membantunya. 本当に数学じゃん。 Hari pun kembali berganti. Di ruang kelas, lagi-lagi hanya ada Mana dan juga Kosuke yang baru saja berlatih. Mana pun meminta soal yang ia berikan kemarin dan langsung memeriksanya. Ternyata, soal yang dikerjakan Kosuke salah karena menggunakan rumus yang berbeda. Mana memberikan kembali soal tersebut pada Kosuke untuk diperbaiki beserta soal latihan yang baru. Akhirnya, waktu Kosuke pun terpakai untuk terus belajar. はい。誰だチャーハン食ったの？水島康介76点。 Hingga saat pembagian hasil ujian, nilai Kosuke naik. Mana mengatakan dengan senang hati pada Kosuke akan membuat soal yang jauh lebih sulit. また道徳の時間が始まったよ。 Seiring berjalannya waktu, mereka pun semakin dekat. コウスケ、私からかわれてたの？いやまさか。 Dan ketika malam hari, Mana meminta Kosuke untuk menemaninya belajar di sekolah karena ia takut setelah mendengar topik pembicaraan mengenai makhluk halus bersama teman-temannya. Di malam itu juga ditemani indahnya rembulan. 綺麗。 Mereka membuat taruhan. Jika Kosuke mendapat nilai yang lebih tinggi dari Mana, maka Kosuke akan mencukur botak rambutnya. Dan jika sebaliknya, Mana akan mengubah gaya rambutnya menjadi ponytail. Kosuke kini mulai serius belajar, dibimbing langsung oleh Mana. Ia juga sesekali belajar ketika di rumah. Kebersamaan mereka dihabiskan dengan belajar dan bersenang-senang, terlihat dari gelak canda dan tawa mereka. Dan tiba akhirnya, saat pengumuman hasil pun keluar. Taruhan mereka dimenangkan oleh Mana. また次も勝負しよう。こういう天然なマナには燃える。 Walaupun Kosuke kalah, ia merasa melihat sifat Mana yang lugu adalah kebahagiaan untuknya. Lagi-lagi, mereka belajar di sekolah hingga malam hari. Kosuke dengan segera menepati janjinya. Ia pergi ke tempat cukur untuk mengubah gaya rambutnya, walaupun kala itu tengah hujan. Untuk menghargai kerja keras Kosuke, keesokan harinya Mana dengan senang hati juga mengubah gaya rambutnya yang dilihat langsung oleh Kosuke dengan teman-temannya, membuat mereka takjub akan kecantikan Mana, termasuk Kosuke yang mulai muncul benih-benih cinta dalam hatinya. 嫌が上にも励まされた。 Lalu, ketika guru killer masuk ke kelas mereka, ia membawa serta Satpol PP setempat untuk mengurus kasus pencurian yang ada di sekolah. 南アルプス警備保障の藤平と申します。 Di mana salah satu di antara siswa di kelas Kosuke dicurigai sebagai pelakunya. Karena tidak terima kelas mereka dicurigai, membuat mereka melempar seluruh tas sekolah mereka di hadapan guru killer tersebut. 証拠品を預け。やめなさい。間違ってる。 Akhirnya, Kosuke dan teman-temannya, juga Mana, dihukum berdiri karena sudah menjadi provokator teman-temannya untuk melawan seorang guru. Walaupun Mana menangis, Kosuke menghiburnya dengan mengatakan bahwa Mana adalah orang hebat dan dirinya sangat menawan ketika ia sedang menangis. 泣き顔もいけてる。いいから見ないで。 Hari pun berganti bulan.
hingga tiba pada saat hari kelulusan mereka. Mana ditunjuk sebagai siswa yang akan memberikan sambutan perpisahan. その未来が素晴らしいものでありますように。 Mereka pun berkumpul bersama untuk hari terakhir di sekolah. Utako dan Mana hanya duduk di bangku taman melihat kelakuan kekanak-kanakan Kosuke dan teman-temannya. Mana juga berbisik di telinga Utako mengenai seorang pria yang ingin ia pacari. Lalu, mereka semua melaksanakan ujian masuk universitas dengan tujuan yang berbeda-beda. Namun, sayangnya Mana terlihat tidak dapat berkonsentrasi menghadapi ujiannya. Kemudian, sebagai bentuk pertemanan mereka, untuk kesekian kalinya, mereka berkumpul menghabiskan waktu bersama di suatu pantai dan menceritakan impian mereka masing-masing. Wa? すごい人間になりたい。少しだけ世界が変わるような人間。 Saat malam hari, Kosuke menerima telepon dari Mana yang menangis. Dengan cepat, ia menghampirinya. Ternyata, Mana gagal memasuki universitas pilihannya. Ia bersedih karena merasa usaha kerasnya terbuang sia-sia. Kosuke yang tak tahu harus berbuat apa, hanya dapat memberi sapu tangan beserta bajunya untuk menyeka air mata Mana. Singkat cerita, semua teman-teman SMA Kosuke mulai berpisah untuk mencapai impian mereka masing-masing, termasuk Mana, yang melanjutkan pendidikannya di salah satu universitas di Tokyo. Kosuke mengantar kepergian Mana di stasiun kereta api, lalu memberikan baju bergambar apel yang ia gambar sendiri dengan tulisan "You are the apple of my eye". 辞書調べて。 Kosuke juga meminta Mana untuk mencari makna dari tulisan tersebut. The apple of my eye. Sedangkan Kosuke melanjutkan pendidikannya di universitas yang ada di daerahnya. Ia memutuskan untuk tinggal menjauh dari rumahnya. Kosuke juga terkadang menghubungi Mana untuk mengobati rasa rindunya. もしもし。どう東京は。 Lalu, hari libur musim panas pun tiba. Mana memutuskan untuk pulang dan menghabiskan waktu bersama Kosuke. Mana juga memberitahukan pada Kosuke bahwa ia telah tahu makna kata dari baju yang ia berikan, yang memiliki arti mengenai ungkapan perasaan terhadap seseorang yang dia cintai. リンゴの意味調べたよ。 Kemudian, Mana menanyakan mengenai alasan Kosuke jatuh hati padanya. Namun, Kosuke menjawab tidak ada alasan untuk menyukainya. ねえ、教えて。どこが好きなの？ただ好きだ。 Raut wajah Mana berubah karena tidak mendapat jawaban yang logis dari Kosuke, sehingga membuatnya mengatakan bahwa Kosuke masih kekanak-kanakan seperti biasanya. Sayangnya, tanggapan yang diberikan Mana disalahartikan oleh Kosuke yang mengira itu adalah bentuk dari penolakan. Mereka mengakhiri liburan mereka dengan menerbangkan sebuah lampion yang berisi perasaan mereka. Kosuke menanyakan langsung pada Mana mengenai isi hatinya saat ini. Namun, saat Mana ingin mengungkapkannya, Kosuke malah memotong ucapannya karena rasa takut dalam pikirannya. 言うな。だって。今はやめてくれ。これからも好きでいさせてくれ。 Yang mungkin saja ia tidak dapat lagi mencintainya jika mendapatkan penolakan di hari itu juga. Beberapa hari kemudian, aktivitas mereka pun kembali seperti biasanya. Kosuke kali ini akan membuat pertandingan bela diri dan mengundang Mana untuk hadir melihatnya, dengan harapan Kosuke dapat membuat Mana terkesan dari aktivitas yang ia tekuni. Tetapi hal itu menjadi bumerang untuk hubungan mereka,
karena Mana tidak menyukai sesuatu yang membuatnya merasakan cemas seperti pertandingan hari ini. Terlebih lagi, menurut Mana, aktivitas tersebut adalah perbuatan yang tak memiliki makna sama sekali. 本当に幼稚。 Hingga perselisihan di antara mereka membuat Mana memutuskan hubungan dengan Kosuke. もうやめたら？ Kemudian Kosuke pergi tanpa menimpali ucapan tersebut. Di tengah hujan, Mana terus berteriak bodoh pada Kosuke yang pergi karena tidak dapat mengerti mengenai perasaan Mana yang khawatir terhadapnya. Rasa sedih menghampiri mereka berdua. だからマナが別れたんだよ、コウスケと。 Namun, kesedihan itu dimanfaatkan oleh teman-teman SMA Kosuke yang juga menyukai Mana. Hingga akhirnya, Yohei dapat mengikat hubungan dengan Mana, walaupun hubungan mereka hanya bertahan setengah tahun. Beberapa tahun kemudian, ketika Jepang diguncang oleh gempa, Kosuke dengan rasa khawatir untuk pertama kalinya kembali menghubungi Mana untuk menanyakan kabarnya saat ini. Mereka saling mengobati rasa rindu selama 2 tahun yang terlewati. Kosuke juga mendapatkan alasan mengapa Mana tidak mau berpacaran dengannya. Hal itu karena Mana tidak percaya diri. Ia diselimuti oleh rasa takut jika mereka berpacaran. Kosuke akan mengetahui bahwa ia bukanlah orang yang sesuai dengan apa yang dibayangkan dan dapat membuat Kosuke kecewa. Di bawah indahnya rembulan, yang hampir sama dengan sinar rembulan yang pernah hadir menemani mereka ketika SMA di ruang kelas saat itu. Untuk menutupi kekosongan hati, Kosuke berimajinasi tentang dunia paralel, di mana dalam dunia itu mereka berdua dapat berpacaran. そこでは俺たちきっとデートしてる。羨ましいな。 Tahun demi tahun pun kembali berganti. Kosuke tidak dapat bersaing dalam dunia kerja, hingga ia memutuskan untuk membuat cerita novel dan berhasil menjadi penulis terkenal. Ketika ia sedang menulis di sebuah kafe, Mana menghubunginya untuk memberitahukan bahwa ia akan segera menikah dan mengundangnya untuk hadir. Semua teman-teman SMA Kosuke kembali berkumpul bersama impian mereka yang masing-masing telah terwujud. Lalu beberapa menit kemudian, resepsi pernikahan pun dimulai dengan hadirnya pasangan pengantin. Kosuke kembali dibuat terpana oleh kecantikan Mana dan berharap agar dia dapat kekal bahagia. Pada saat sesi foto, Kento dengan candaannya meminta izin pada pengantin pria untuk mencium istrinya. Suami Mana merespon candaan tersebut dan memperbolehkannya dengan satu syarat, yakni mereka harus menciumnya terlebih dahulu. Dengan tiba-tiba, Kosuke langsung mencium pengantin pria. Mana yang melihatnya hanya dapat tertawa dengan tingkah kekanak-kanakan Kosuke sembari mengingat masa lalu, ketika ia mulai dekat hingga tumbuhnya perasaan cinta. Diselingi oleh imajinasi mengenai dunia paralel yang ketika pertengkaran mereka terjadi kala itu, Kosuke kembali menghampiri Mana dan meminta maaf padanya hingga hubungan mereka dapat bertahan. Kemudian, cerita pun diakhiri dengan Kosuke bersama teman-temannya yang berkumpul di betting center. Mereka meminta pada Kosuke untuk menuliskan sebuah cerita tentang mereka di novelnya. Kosuke pun setuju dan telah memutuskan judul novel berikutnya. タイトルはもう決まっている。 Oke teman-teman, selesai sudah ceritanya. Saya mengucapkan terima kasih buat kalian yang menonton sampai habis. Juga memohon maaf bila ada kekurangan dalam penyebutan kata. Saya Setia, pamit.